Alhudur mugi Allah Subhanahu wa taala maparin kesehatan sareng kesabaran. Allahumma rabbana asmati billas anta syafi la syafi lana bismillah ya Allah min jamaatina qarabatina wa ahalina wa sunni qarabatina min hadha al-majlis untuk al-fakir al-fakir wa natayya untuk al-fakir ismihi maqashifa fi anta syafi la syafi illa anta اسمه مقصفة من الشافي لا شافي إلا أنت أنت الشافي لا شافي إلا أنت اسمهم حق الشفاء شفاء لا يغادر سقما تبركا منك يا الله للمرضى ولنا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu satu acan diteraskan buat asa kirang ariya kamarananya. Betul sekali. Pas betul sekali. Ilang izin kabanu. Oh, kabanu neng emang urut. Oh neng emang urut. Iya, nek kedamang kan Sehat. Ya sama bilang. Neng Emma. Mungkin nggak ada mambai orang araya sing sami sehatnya tuh dah ini teh sehat teh orang teh menuju mahal pisan namanya pemai seperti sayu sawalong asa hanya salengkah gitu. Namun sanes kitunya orang dikesakeun nanti orang tapi bae orang ngawitan bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihudahu ila yaumil qiyamah. Langkung ti payung urang panjatkeun puja sareng puji syukur ka Gusti Allah entos masihan mang pirang-pirang kanikmatan anu pastina bae urang pasihan keneh nikmat iman Islam, pasihan sehat bari dipasihan sempat gitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya ibadah masih kan pangaosan teh sekolah pilih bayi teh entos teu acan tapi da masing entos kada hilap deui komo pamit teu acan aya urang sami sasarangan banyak gitu kayak jadi wamangan mangmaoskeun mung da teu tiasa nerangkeunana jadi urang sami-sami disimak ditangatkeun palebah mana urang teu ngartosna pami naroskeun teh teh diambil dan ngomong ya kenungkur mang sami-sami orang diajar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa bade ngadugikeun amal anu ya kadada kadugaan nu sayu sawa bae kitu nu dasar-dasar manis teu aya jadi sanes teu aya ditos teu kaudag gitu. Dan milih tema teh tentang warok atau berhati-hati. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dan katanya Abdullah Muttarif berkata, terkadang kau menemui dua macam manusia, yang satu lebih banyak puasa, salat dan sedekahnya, tetapi yang satu lagi lebih banyak pahalanya, yaitu yang lebih kuat waroknya. Jadi warok teh
langkung-langkung ti amal nu sanesna gitu. Waro artinya berhati-hati dalam melakukan hukum, menghindari barang syubhat, takut mendekati haram. Janten ayat tilu pedoman. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, katanya Abdullah Rawahah ketika akan berangkat menuju perang Mu'tah usul, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Jawabnya, kamu akan mendatangi tempat yang masyarakatnya sedikit bersujud, maka perbanyaklah bersujud. Tambah lagi ya Rasulullah. Jawabnya, zikirlah kepada Allah, ia dapat membantu mencapai keinginanmu dan hajatmu. Lalu berangkat. Tetapi kembali lagi dan minta tambahan. Jawabnya, zikirlah kepada Allah dan dia tunggal, senang kepada yang tunggal, kata Abdullah. Tambahkan bagiku. Jawabnya, kau jangan malas dan jangan merasa lemah jika berbuat kesalahan 10 kali untuk melakukan kebaikan 1 kali. Urang mah hari diamanatan di papatahan teh. Ai seueur-seueur teh di kalender ieu mah jadi nawar deui itu janten ieu teh. Urang mah ibadah teh janten can sabaraha nanti anu ti kapungkur gitu ieu mah di pasihan wejangan teh tos mangkat deui naruskeun deui. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, 6 perkara ini aku menjamin masuk surga jika kau menerimanya, yaitu 1. Jika bicara jangan bohong. 2. Jika berjanji jangan meleset atau khianat. 3. Jika dipercaya jangan pula khianat. 4. Peliharalah matamu dari hal-hal haram. 5. Pelihara pula kemaluan atau alat vitalmu, jangan sampai berbuat haram, yaitu misalnya zina dan lain-lain. 6. Peliharalah tangan kakimu dari hal-hal haram, misalnya mencuri, bermain maksiat dan lain-lain. Hasan dan Imran Husain, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hei hambaku, laksanakan kewajibanmu padaku, pasti kamu menjadi manusia terbaik dalam hal ibadah, dan hindarilah laranganku, pasti kau jadi manusia terbaik dalam hal waro, dan terimalah rezeki yang kuberikan padamu, pasti kau jadi manusia terkaya. Jadi terkaya teh salah sama panjutan kumaha nampina urang gitu teh. Kata Qudel Iyad, ada 5 bukti kebahagiaan seseorang, yaitu 1. Keyakinan dalam hati, yaitu mantap. 2. Waro dalam agama. 3. Zuhud dalam dunia atau harta. 4. Malu di mata ketika berbuat maksiat. 5. Takut kepada Allah di seluruh tubuh atau seluruh badan. Dan ada 5 pula bukti kecelakaan seseorang, yaitu 1. Keras hati, tidak menerima nasihat siapapun. 2. Kering mata, tidak punya rasa kasih sayang. 3. Tidak punya rasa malu melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Saur bahasa Jawa nama naon teh tambleg gitu tah. Luka apa Sundana kumaha jadi meureun karep sorangan gitu. Tidak punya rasa malu melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Kada bohong. Itu mah karep sorangan. Ai dina bahasa Jawa nam jadi paham berasa sering mimpi tambleg cenah dina bahasa Jawa na. 4. Rakus harta dunia hingga lupa daratan. 5. Berhayal tiada batas atau panjang angan-angan, panjang lalamunan.
Kami tinggalkan 99% dari yang halal, khawatir subhat atau haram. Demikian Umar Ibnu Mas'ud. Tadi paling dia rada tepat. Tinggalkan 99% yang dari yang halal, khawatir subhat atau haram. Tutur seorang ahli hikmah, keadaan dunia ini serba ajaib. Heranku kepada manusia yang tertipu dalam 5 perkara, yaitu 1. Dilebihkan hartanya oleh Allah. Kenapa tidak digunakan untuk persiapan kelak di masa-masa sangat hajat kepadanya? 2. Pandai bicara. Kenapa hanya menuruti nafsu, menyampaikan peringatan Allah dan bacaan Al-Quran? 3. Sifat fisiknya dan tiada kesibukan. Kenapa tidak puasa setiap bulannya 3 hari? Padahal jika pahala yang besar dari puasa itu menyambutnya, ia merasa kecewa karena tidak memperolehnya. Yang keempat, tidur sampai pagi. Kenapa tidak memperhatikan besarnya pahala sholat malam sekalipun 2 rakaat? 5. Yang berani melanggar larangan Allah padahal ia tahu persis bahwa Allah tidak peduli atau membiarkannya di hari kiamat. Kenapa ia tidak berpikir lebih jauh tentang akibat perbuatannya? Menghindarkan diri dari 1 sen uang haram lebih utama daripada sedekah 100.000 sen. Ini dari kata Abdullah Mubarak. Janten dia sabar pentingna orang warok hati-hati sampai dibandingkan menghindarkan diri dari 1 sen uang haram lebih utama daripada sedekah 100.000 sen. Abdullah Mubarak ketika menulis hadis di Syam, penanya patah, lalu ia pinjam pena kawannya. Sesudah selesai ia lupa memasukkannya ke tempat penanya yang ia punya. Setelah pulang ke Mawu, melihat pena kawannya, cepat-cepat kembali ke Syam mengembalikannya. Jadi dia terus timawi ke Syam sabarah tebih. Ini berat tebihnya. Tah ainya sanes urang pribados gitu pernah kejadian nambut pulpen ai ditinggali di rorompok teh. Ih, ieu pulpen ibu anu sugan emut dianterkeun teh nya geus lake ira-ira ari pangaosan di dipasihkeun. Tah janten urang mah tebih tina waro teh kitu. Namunnya sebatas urang nampi kalepatan urangnya insyaallah gitu. Gusti Allah langkung meningat gitu. Ada pengakuan dari ti urang gitu. Tak ini ngali batur mah eta sakitu. Nya sabar tebih ti mau kasam geura kudu nganterkeun penak cek urang gitu. Sa'bi bin Nu'man Basir, Rasulullah SAW bersabda, barang yang haram dan yang halal sudah sangat jelas. Tetapi di antara keduanya ada barang-barang yang syubhat, yaitu tidak jelas halal haramnya, tidak diperhatikan oleh umumnya manusia. Maka orang yang memelihara dirinya dari syubhat berarti bersih agama dan kehormatannya. Sedangkan yang terjerumus ke dalam syubhat berarti terjerumus pula pada haram, seperti orang yang menggembala domba di sekeliling tempat larangan. Mungkin
lama-lama ia melanggar larangan tersebut. Ingatlah setiap raja punya aturan atau larangan dan larangan Allah, yaitu hal-hal yang haram. Dan ingat pula bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah atau hati. Jika itu baik, pasti baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan jika rusak, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuh, yakni jantung, hati. Setiap sesuatu punya batas. Sedang batas-batas Islam itu 4, yaitu 1. Waro, 2. Tawadu, 3. Syukur, 4. Sabar. Demikian Abu Musa Asy'ari. Siga nani garampilnya. Penjelasan. 1. Waro adalah pokok utama dari segala sesuatu. 2. Tawadu yang berarti bebas dari kesombongan. Syukur, mencapai surga. 4. Sabar, menyelamatkan dari api neraka. Dari Nabi SAW bersabda, seandainya kau salat hingga bungkuk dan puasa sampai kurus seperti senar, maka semua itu tiada guna bagimu kecuali disertai waro. Menurut Al-Faqih, bukti adanya waro yaitu jika telah menganggap adanya 10 kewajiban pada dirinya, yaitu 10. 1. Memelihara lisan tidak sampai gibah atau menggunjing. Firman Allah, la yaghtab ba'dukum ba'dun, artinya janganlah setengah kamu menggunjing terhadap setengah lainnya. Hujurat 12. Jadi orang pamitiasa nahan gibah berartinya sakedik-kedikna nyicil tina waro. 2. Tidak buruk sangka, firman-Nya, ajtanibu kasiron minadoknis inna ba'dokni, artinya hindarkanlah prasangka buruk karena setengahnya adalah dosa. Hujurat 12. Hadis Nabi SAW, iyyakum wa dhanna fa innahu akdzabul hadisi, artinya hati-hatilah kamu dari prasangka buruk karena hal itu adalah perkataan paling bohong. Di prasangka buruk orang tepan sok untuk kau udah gede di ayah-ayahkan gitu. 3. Tidak menghina atau merendahkan orang. Firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Artinya, janganlah suatu masyarakat menghina lainnya. Mungkin juga yang dihina itu adalah lebih baik daripada yang mengejek. Hujurat 11. 4. Memelihara pandangan mata dari yang haram. Firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, artinya katakanlah pada orang-orang mukmin agar memejamkan pandangan matanya dari yang haram. Nur 30. 5. Bicara benar, firman-Nya, wa idh qultum fa'dilu, artinya berkatalah yang jujur atau adil. 6. Mengingat nikmat Allah padanya agar tidak sombong. Firman Allah, balillahu yamunnu alaikum an hadanakum lil imani in kuntum shodiqin, artinya bahkan Allah lah yang memberi karunia kepadamu ketika kau diberi petunjuk hingga kau beriman, jika kau benar-benar beriman. Hujurat 17. Yang ketujuh, menggunakan hartanya dalam kebenaran, bukan pada kebatilan. Firman Allah,
Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, orang-orang yang membelanjakan hartanya tiada berlebihan dan tiada kikir, mereka tengah-tengah atau berlaku sedang dalam hal itu. Furqan 67. 8. Tidak ambisi kedudukan dan tidak pula berlaku sombong. Firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Artinya, negeri akhirat sengaja kami sediakan bagi mereka yang tidak ambisi kedudukan dunia dan tidak pula suka merusak. 083. 9. Memelihara waktu salat 5 kali dan menyempurnakan ruku sujudnya. Firman-Nya, hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah waktu-waktu salat, terutama salat pertengahan. Tegakkanlah dengan khusyuk, diam bermunajat. Baqarah 238. 10. Istiqomah mengikuti sunat Rasul dan jamaah umat Islam. Firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, inilah ajaran yang menuju kepada keriduanku, jalan yang lurus benar, lalu ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan lain. Jika demikian pasti menyimpang jauh dari jalan Allah. Demikianlah pesan Dia kepadamu agar kamu bertakwa. An'am 153. Nasihat Muhammad Kab, hindarilah 3 macam perbuatan bagimu selama-lamanya, yaitu 1. Menganiaya siapapun. Firman Allah, innama bagyukum ala anfusikum. Artinya, penganiayaan itu pada dasarnya akan kembali dirasa oleh kamu sendiri kelak. 2. Menipu siapapun dengan cara apapun. Firman Allah, wala yuhiqul makrun sayu ila bi ahlihi. Artinya, penipuan pula hakikatnya akan kembali menimpa pelaku atau ahlinya sendiri. 3. Menyalahi janji atau firman Allah, faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi. Orang yang menyalahi janji pada dasarnya juga akan kembali kerugiannya dipikul di diri pelakunya sendiri. Jadi sok emut budak anu arayeuna mah sok langkung bijak tibatan asawa keur anom teh kitu. Pan paribasa, berilah doa yang terbaik. Nanti juga kalau doa yang terbaik akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi belajar berlaku santun dengan teman gitu, doakan yang terbaik. Jantan marana teh terus bisa memastikan bahwa dia berbuat baik atau memberikan doa baik kepada temannya, doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kebalikanlah mengadungakeun teu leres ka batur pasti balik ka dirina sorangan. Ya, apa yang dikatakan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Bisa klik-klik. Tiga, menyalahi janji. Firman Allah, pernyataan Ibrahim Adham
zuhud terbagi 3, yaitu 1. Zuhud wajib, artinya menghindari yang haram, wajib minimal menghindari yang haram. 2. Zuhud sunnah, artinya zuhud dari yang halal, mengambil sekedar untuk bekal sarana beribadah. Jadi tina nu halal oge dicandak sapriyogina bae, eta kalebat zuhud sunnah. Zuhud keselamatan, artinya menghindari yang syubhat agar tidak sampai terjerumus pada haram atau agar selamat dirinya. Pernyataan pula bahwa juga ada 2, yaitu 1. Waro wajib atau fardu, yakni menghindari maksiat, yang minimal menghindari maksiat, itu waro wajib. 2. Waro berhati-hati, yakni menghindari syubhat. Sedih juga ada 2, yaitu 1. Sedih yang menguntungkan, yakni sedih memikirkan akhirat dan hal-hal yang akan menimpa dirinya. 2. Sedih yang membahayakan, yakni sedih memikirkan harta dunia dan keindahannya hingga sibuk karenanya melupakan kewajiban terhadap Tuhannya. Al-Faqih menambahkan bahwa waro yang asli atau yang murni yaitu memelihara pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan dan memelihara mulut dari perkataan bohong dan menggunjing, serta memelihara seluruh anggota badan indra-indra yang diharamkan. Tinggal nama sederhananya gampil gitu. Itu teh Waro. Ketika Umar Khattab membagi minyak dari Sam dalam drum besar kepada umat Islam, putranya mengusapkan bekas minyak yang ada pada wadah tersebut pada rambutnya. Lalu diketahui oleh Umar dan katanya, rambutmu rupa-rupanya senang minyaknya umat Islam ya. Kemudian rambutnya langsung dicukur seraya berkata, yang demikian ini lebih ringan bagimu daripada menggunakan minyak milik masyarakat umat Islam. Nya orang depan aya minyak langkungannya sebelum sakun teh itu hari anu rasa suaranya ulah cenah kitu oge. Ibrahim Adham pernah nyarter atau menyewa kendaraan onta dalam rangka bepergian ke kota Aman untuk sekali jalan. Di tengah perjalanan pecutnya atau cambuk ontanya jatuh. Lalu cepat-cepat turun dan kendaraannya diikat dan dia berjalan kaki mengambilnya. Ketika ditanya kenapa tidak berputar saja dengan kendaraannya itu untuk mengambil cambuknya, jawabnya, aku menyewa kendaraan ini untuk pergi atau sekali jalan, bukan untuk kembali. Ini cepat memundur hilangnya nyanak cambuk kata ulah can gitu tadi. Abu Razin dari Muaz katanya, ketika aku bepergian bersama Nabi SAW dengan Himad, lalu beliau memanggilku, sabdanya, hei Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah yang diwajibkan kepada semua hambanya? Jawabku, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Kata beliau, kewajiban manusia atau hamba ialah menyembah Allah, tidak syirik kepadanya. Lalu sesudah itu apa lagi? Jawabku, Allah dan Rasulullah-Nya lah yang mengetahui. Kata beliau, memasukkan mereka atau manusia yang melaksanakan kewajibannya terhadap hak Allah ke dalam surga. Jadi orang teh pilihan ibadah oge anu siga gampil teh ini angger bae sesas sok siga ngagampangkeun teh nya kitu dah pirage kitu gitu. Nah tapi pamengku urang diperhatikeun mah nya iya na mun kitu mah upahna insyaallah kitu jadi itu padu bae henteu naon tadi cek buat sejauh tambleng mun sakit nu kapihatur mana aya pupureunana
ada hari eta mah ditetebiheun nya ieu mah ukur kanggo nambihan ngumpul etang-etang urang naon ngareketan silaturahmi teh daripada urang kumpul teh ieu pan nambihan emosi sakedik-kedikeun gitu tah. Mugi manfaat kanggo sadayana utamina disuhunkeun bidoa ti sadayana hapunten ti sadayana da diantawi sadayana teh tada uang mapang sepuhna gitu tah. Aisur mama kapungkur can ada ayu suama can ada teu anom teu sepuh salaresnanya yang hiji cecem. tapi da ai jeung mama oge kapungkur teh cenah da ari buah oge cenah ari geus asak sok kadang ragrag henteu ragrag da lebar ais asak mapan diala ku nu gaduna. Jadi uama di setiap kesempatan teh sok nyempatkeun gitu. Pilih gitu teh nya. Hapunten kasadayana, hapunten kalepatan nu alit nu ageng. Nu karas untuk karasa nu muhunkeun direlakeun di sadayana. Bari dihapunten sadayana. Amin. Sami-sami mah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bab anu dibahas bab wara. Bab hati-hati. Wara ayat 2 tadi disebutkan wara wajib. Wara wajib, wara an ma'asillah. Wara dari maksiat Allah. Berarti meninggalkan maksiat Allah, meninggalkan yang haram. Wajib. Sakitun. Wal wara al hadar. Wara hati-hati. Wara yang meninggalkan dari yang syubhat. Tadi contohnya seueur di antarana mang paling terkenal tadi sebat tokohna nu seueur dicontohkan teh Ibrahim bin Adham. Ya, ulama anu terkenal wara ya teh. Tadi nyewa kendaraan kuda mungkin ya teh. Sebab aya pecut ya. Mobil mau dipecut mobil. Jadi nyewa kuda atau nabi kendaraan kapungkur tilu. Kuda, unta, himar, keledai. Nabi peranakan nyata biwal. Mungkin itu tapi tadi disebutkan di dalam istilahnya Ibrahim bin Adham menyewa kendaraan gitu ya. Tapi pasti satu ya margina ada pecut oke ya. Nah, di tengah perjalanan pecutnya murak ya. Jatuh pecutnya. Nah, untuk mengambil pecut Ibrahim bin Adham kan balik ke belakang tuh. Itu waktu balik ke belakang tidak naik kendaraan tapi kendaraannya dicangcang di talian disimpan di mana gitu. Ibrahim bin Adham ke belakangnya jalan kaki. Kieu bae ambeyo gampang. Orang ke Bandungnya. Ke Bandung orang teh nyewa mobil. Ke Bandung ti dia teh. Jadi ngerental mobil ti dia ke Bandung. Nuju orang angkat dugi Kadipaten. Terus mamon teh ke kantun di dia teh. Bekal ke kantun, lontong. Tinggalan di dia teh. Itu di Kadipaten ka dia bade ngangge mobil itu atau mobil sejan? Mobil itu berapa? Udah enggak makan angkot kan? Gitu. Tah pamijan di wara mah entah ngangge mobil itu engke mah.
Bawa mapa gitu tapi tengnya. Kadipaten dia bawa mapa tuh teng. Ya, yang diangkut ke dia nanti gitu. Sebab kenapa itu? Sebab mobil yang kita rental itu adalah untuk pergi ke Bandung dan pulang dari Bandung. Jadi kalau sampai Kadipaten kita mau ngambil makanan yang ketinggalan nanti itu belum pulang dari Bandung ya. Belum pulang di Bandung. Jadi kalau pakai sistem waro begini nggak boleh. Nggak boleh pakai mobil yang tadi rental itu. Kalau sekarang kan pakainya perjanjian pokoknya sehari gitu. Pokoknya sehari. Iya. Ya bagus kalau pakai. Jadi bagaimana akadnya tadinya? Mata kami ngerental mobil tongkia gitu. Uah uih ke Bandung, angkat sarang uih di Bandung sabarahan. Entong ya. Entong gitu ya. Sedinten be. Sedinten sabaraha. Bebas kayak orang pemisah dinten ada ngangge ada. Maka tadi memang ditinggal-tinggal teh di depan pembahasan ayat disinggung-singgung lisan teh. Omongan maksudnya. Tak model-model gitu omongan teh. Jadi jami wara tadi disebutkan oke anu tiasa ngajaga lisan tina ngabohong. Tah, mana bohong nang rental mobil tadi? Bohong nak kieu nu kalebat bohong ya teh. Abdi ngarental mobil kangge ka Bandung sareng uih di Bandung sabaraha. Gitu ya. Misalnya 300 ya gitu ya. Terus urusan uangna terbesar teh. Tapi ku urang teh margina tadi aya anu kakantun kurang teh diangge balik deui kita teh di Kadipaten. Itu kan Bensin. bukan mesin bensin, itu kan bukan pulang dari Bandung. Kan tadi omongan orang teh pulang pergi gitu ya, berangkat dan pulang gitu ya. Berangkat dulu kan kita, berangkat dan pulang gitu. Iya nembe berangkat ya mata acan pulang itu teh. Anu pada nyandak barang ke kantun teh, bukan pulang itu. Jadi kalau kita melakukan itu dan tadinya janjinya itu kita berbicara ketika transaksi mau pinjam mobil untuk ke Bandung dan pulang dari Bandung, ternyata oleh kita dipakai kembali lagi ketika ada barang yang ketinggalan, berarti kita berbohong. Dah cek ngomong ke tukang mobil lagi pada angkat ke Bandung sareng uihna. Kunaon tadi nuju aya barang kantun ti Kadipaten tacan di Bandung kunaon balik. Nah, upami orang ngelakukan gitu teh bagian dina kebohongan. Bohong. Kunaon margina? Teu sesuai sareng cariosan itu. Bade nampun mobil ke Bandung sareng uih di Bandung. Jadi harus kita pelihara kejelasan akad ya. Kejelasan akad. Yang paling makanya apa di akad atau di doa, kalau orang-orang soleh itu makin umum gitu ya, makin universal istilahnya. Jadi kalau orang soleh itu berdoa itu bukan untuk dirinya, untuk orang banyak gitu ya. Kalau kita kan hanya Allah marzuqni, pasian rezeki, batu kan hoyong oke rezeki. Kalau orang soleh itu Allah marzuqna, ya, kami beri rezeki. Jadi orang lain juga dimasukkan ke doanya. Jadi, sama dengan tadi, kalau contoh muamalah wara, misalnya yang pinjam mobil itu satu contoh ini, jangan banyak-banyak, satu contoh pinjam mobil misalnya, itu bahasanya yang umum aja, pinjam mobil sehari, gitu aja, pinjam mobil sehari. Ya tujuan pokoknya ke Bandung. Dan nanti kalau setengah hari datang di Bandung gimana? Ya tujuan pokoknya selesai kan, pulang udah kita. Tidak apa-apa setengah harinya dipakai ke mana juga, kan tadinya juga sehari bilangnya juga. Gitu jadi umum aja ininya. Makanya hati-hati, warok namanya.
kalau kita mengkhususkan sesuatu dalam pembicaraan kita, nanti perbuatan kita tidak khusus. Misalnya yang saya sering ngasih contoh sebetulnya, kalau ada orang memberi itu, Pak Ustadz, saya mewakafkan rumah, itu berat. Untuk apa mewakafkan? Untuk tempat ngaji anak-anak, gitu kan? Jadi ada orang berikan rumah untuk tempat ngaji, itu berat. Loh, nanti kalau digunakan bukan untuk ngaji saja, gimana? Bohong kan kitanya? Bohong. Tapi kalau sanggup itu enggak apa-apa. Kalau sanggup, tapi harus hati-hati sesuai dengan perjanjiannya. Makanya kalau saya lebih senang, makanya saya lebih senang yang umum aja, hibah gitu ya. Kalau hibah itu nanti barangnya dipakai untuk apa saja, tapi untuk kebaikan gitu. Gitu. Jadi hati-hati kalau, sebab omongan ini ada hukumnya nanti. Kita ngomong tuh ada hukumnya, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah itu. Yang paling bahaya itu kalau kita tidak tanggung jawab. Tapi misalnya redaksinya masih wakaf, tapi wakafnya itu enggak diutusan untuk apanya gitu. Wakaf saja. Ya, wakaf saja. Tapi Bagus. enggak Umum wakafnya. Saya untuk apa gitu. Iya. Soalnya nanti dari wakaf ke hibah kan lain urusannya ya. Lain. Nah, kalau wakaf itu gampang ditarik lagi oleh yang punya. Kalau yang menerima wakaf tidak bisa memanfaatkan barangnya. Jadi berat aja kalau wakaf tuh. Walaupun umum tadi saya wakaf misalnya, ya oleh kita dipakai tempat pengajian, di tempat ngaji anak, di tempat apa yang baik-baik gitu. Tapi suatu waktu barang itu tidak kita gunakan, itu boleh diambil oleh orangnya lagi, ditarik kembali gitu. Jadi berat kalau, tapi kalau sanggup silakan aja, silakan kalau sanggup, boleh saja wakaf. Tapi takut peruntukannya itu khusus tuh, ternyata nanti oleh kita tidak diperuntukkan yang khusus itu, diperuntukkan yang lain lagi, makanya berat. Seperti tempat ini kan hibah ini, tempat ini. Maka sekarang dipakai anak SD ya tidak apa-apa, anak SD kan kelas 6 tuh. SD 7 di sini itu enggak apa-apa. Padahal dulu waktu di ini kan enggak kebayang mau dipakai SD itu. Pokoknya dipakai kebaikan, enggak apa-apa, silakan aja. Kalau dirubah niatnya di tengah-tengah, sesudah tahu ilmunya boleh. Dirubah gimana? Awalnya wakaf, tapi karena merasa berat, takut tidak bisa ini, jadi diganti jadi hibah gitu. Tapi udah sekian tahun misalnya, karena sudah tahu ilmu wakaf itu berat. Kalau tidak sanggup di tengah jalan, diserahkan ke yang sanggup. Nggak bisa dirubah oleh itunya, mau jadi hibah aja misalnya gitu, boleh tahu gitu. Sama yang punya. Sama siapa itu? Sama yang punyanya tuh. Kalau itu saya yang punya boleh. Misalnya tengah-tengah teh, ternyata berat, takut nantinya kesananya nggak bisa benar di wakaf, jadi udah tahu ilmunya, ya udah jadi hibah gitu, dirubah misalnya, boleh. Berurusan dengan yang punya tapi. Iya, yang punyanya. Yang punyanya, silakan. Kalau sebetulnya kedudukannya mana? Misalnya kalau ada yang unggul wakaf dengan hibah gitu misalnya ada kelebihannya yang mana? Terus apa sama saja gitu? Beda. Kalau hibah lebih umum sifatnya, dan hibah sama dengan hadiah ya. Tidak sama dengan hadiah. Jadi beda, hibah dengan hadiah itu beda lagi nanti. Jadi hibah pemberian yang hukumnya sunnah, ya pemberian yang hukumnya sunnah aja. Pemberian yang hukumnya sunnah. Kalau hadiah pemberian karena orang yang diberi ada punya prestasi ya. Maka kita beri hadiah gitu ya. Jadi ada kelebihan di orang yang diberi kalau hadiah itu. Prestasi misalnya. Kalau wakaf
Wakaf itu artinya berhenti. Wakaf kan berhenti. Wakaf, ngaji Quran kan wakaf. Berhenti artinya. Apa artinya berhenti? Menghentikan barang ini milik manusia. Jadi kepemilikannya sudah bukan milik manusia, dihentikan jadi milik manusia, jadi milik Allah. Jadi kepemilikannya diserahkan lagi ke Allah sebenarnya. Itu beratnya, maka orang yang menggunakannya ini milik Allah, bukan milik orang lagi. Wakaf itu berhenti artinya, berhenti jadi milik manusia, sudah milik Allah kembali. Sampai ada teman itu mewakafkan diri, bukan barang lagi, mewakafkan dirinya untuk pesantren. Jadi sudah terus milik kegiatan sejen, kecuali kegiatan pesantren. Ada yang gitu itu wakaf diri itu, udah berat itu mah. Jadi nggak rusik kudu urusan pesantren baik itu mah. Sampai gitu. Ada yang mewakafkan diri untuk pesantren. Pokoknya kita bisa wakaf barang jadi wakaf diri. Nah. Kembali ke wara, tadi dicontohkan juga ada di Syam tadi, ada ulama di Syam menulis di Syam itu, menulis hadis, yang ditulis itu hadis. Jadi warawa an Ibnu Mubarak rahimahullah annahu taraka falsafah annahu kana bisyam wa anhu annahu kana bisyam. Yang kedua yang terkenal wara itu selain Ibrahim bin Adham, Ibnu Mubarak namanya. Ibnu Mubarak ini menulis hadis di Syam. Kemudian pulpennya fangkasara, pulpennya patah ya. Fasta'ara, kemudian minjam ke orang lain. Karena patah punya dia, kemudian minjam ke orang lain. Setelah nulis lupa pulpennya itu, terbawa maksudnya. Jadi tidak dikembalikan waktu itu, tapi nasiya faja'alal qalam fi maqlamatihi. Jadi karena lupa dimasukkan aja ke tempat pulpennya sendirinya, dibawa kemudian. Jadi tidak dikembalikan waktu itu. Waktu ingat, ketika di Syam ingat, dikembalikan lagi ke sana. Sebab pinjamnya hanya untuk menulis di Syam saja. Jadi ya, menulisnya di Syam saja, tidak untuk dibawa ke tempat yang lain. Ini wara namanya. Nanti banyak, ini karena cerita di negara lain, kita ambil cerita-cerita kayak tadi yang rental mobil. Misalnya kita gini, kita beli lengkeng 2 kilo di pasar, beli lengkeng 2 kilo di pasar. Pas dibuka di rumah ada dukuh 5 siki. Di lengkeng teh, anu 2 kilo aya dukuh 5 siki. Itu dukuh mau dikembalikan enggak ke pasar? 5 siki teh. Nah, ini wara begitu. Jadi orang teh misal lengkeng 2 kilo, orang misal naon? Lengkeng. Pas dibuka di bumi, di jero lengkeng teh aya dukuh seberapa siki? 5 siki. Kan yang kita beli tadi apa? Lengkeng. Ternyata di dalamnya ada dukuh. Itu dukuh mau dikembalikan tidak ke pasar? Coba kembalikan tak? Kalau rumus ini harus dikembalikan. Terus kalau beropini gini, Gimana? beropini gini, kita kan belinya juga nggak belinya lengkeng, kenapa jadi dikasih duku? Kita kan nggak tahu. Nah, misal opini kita gitu, dan emang kita nggak dikembalikan. Kalau lihat, udah bukan kesalahan kita misalnya. kalau lihat kitab ini memang kata bahasa HP itu tanpa tapi. Oh, tanpa tapi. Tanpa tapi. Tanya tapi-tapian, pokoknya kembalikan aja. Sebab yang kita beli tadi adalah lengkeng. Itu ya. Yang kita beli adalah seperti tadi, yang menyewa mobil itu untuk berangkat, bukan untuk balik mengambil pecut yang jatuh, untuk berangkat saja. Jadi kalau balik itu berarti kendaraan ini sudah dipakai bukan untuk berangkat, tapi dipakai balik lagi, salah kitanya. Warok sampai begitu tuh, warok. Ini hati-hati lagi.
Ibrahim bin Adham ini terkenal juga waktu di Mekah tidak mau minum air Zam-Zam. Tidak mau minum Zam-Zam itu. Kaget kan ininya. Muridnya tuh kaget. Pak Kiai, kenapa? Kalau bahasa sekarang, bahasa kita aja. Pak Kiai, kenapa tidak mau pakai air Zam-Zam? Tidak mau minum air Zam-Zam? Coba, kenapa itu? Tujuannya apa? Gelasnya. Kata Ibrahim bin Adham, itu Embernya? ember untuk ngambil air Zam-Zam itu embernya siapa? Embernya siapa itu? Gitu. Ternyata katanya embernya pemerintah. Oh, gitu. Itu subhat itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti maaf ya. Termasuk yang banyak subhatnya itu katanya malus sultan. Hartanya pemerintah yang banyak subhatnya itu. Makanya nanti dicontohkan ada namanya Imam Hanafi tidak mau diangkat jadi pejabat hakim waktu itu. Ya karena menghindari gaji yang nanti dari gaji Imam Hanafi ya, dari jabatannya itu yang berasal dari pemerintah, subhat ditinggalkan. Udah, yang sehari-hari aja. Misalnya di masjid ada sendal, ya. Kita mau wudhu, mau sholat, ada sendal di masjid. Itu mau dipakai wudhu oleh kita atau tidak? Nah, di sini hati-hati. Kalau itu sandalnya punya masjid, memang punya masjid, inventaris artinya kita tidak apa-apa pakai karena memang disediakan. Tapi kalau sandalnya orang yang lagi sholat misalnya di masjid, sandalnya orang, nggak boleh kita pakai. Jadi di sini artinya hati-hati ya, hati-hati anak-anak, hati-hati. Sebab nanti dalam hadis Rasulullah SAW, kita yang tumbuh berkembang dengan haram itu yang paling pantas tempat kita neraka. Fannar aula istilahnya. Naudzubillah. Jadi hati-hati aja. Itu wara namanya hati-hati. Yang terkenal contoh terakhir Ibnu Mubarak ini lagi. Jadi yang banyak terkenal yang kasih contoh di Mubarak ini Ibrahim bin Adham, kemudian juga Mubarak, terus Umar bin Khattab tadi juga disebutkan radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tadi meninggalkan 9 ya. Jadi 10 yang halal, Iya, 10 yang halal. yang 9 ditinggalkan. Jadi 10 yang halal, 10 itu halal semua. Udah jelas halalnya ya. Jelas, 10 itu jelas semua halalnya. Tapi yang 9 walaupun halal beliau tinggalkan. Jadi ngambil 1 aja. Maksudnya jadi contohnya kayak gimana? Udah jelas halal semua itu kan. Jadi yang halal juga Oh, gitu. kita ini tidak boleh tamak, ya, tidak boleh tamak, gitu ya. Seangbutuna baik, gitu. Tidak boleh tamak, walaupun halal. Istilahnya nanti meninggalkan yang sebetulnya tidak apa-apa. Halal kan tidak apa-apa kita. Iya. Tapi orang yang wara itu meninggalkan yang tidak apa-apa, takut apa-apa nanti, Oh, gitu ya. apa-apa. Ya tarkul ba'si, tarku ma la ba'sa bihi li ajli ma ba'sa bihi istilahnya. Meninggalkan yang tidak apa-apa, takut terjadi apa-apa. Gitu ya. Coba sekarang dengan waktu aja, dengan waktu yang sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena waktu mungkin tadi terjadi apa-apa. Makan buah mangga ya, makan buah muda ya, siang ya, itu kan tidak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau malam, kalau malam mau makan enggak? Nah, walaupun yang siang tidak apa-apa, tapi kondisi malam Ada lagi. takut terjadi apa-apa gitu. Apa maksud terjadi apa-apa? Takut sakit perut gitu, ininya akibatnya itu. Maka orang yang wara itu meninggalkan. Jadi kan sebetulnya mangga itu tidak apa-apa. Iya. Bising naon-naon itu pami di dahar wengi teh. Itu bising kok nengke aya kumaha mau 6 jika saha dia mau 6 teh. Daripada bising
isi apa-apa gitu. Jadi saya tinggalkan begitu. Jadi hati-hati Pak, itu teh wara teh. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Jadi Umar bin Khattab yang tadi mencontohkan 10 yang halal, tapi yang 9 yang halal beliau tinggalkan. Jadi dari halal juga hanya ngambil 1, yang 9-nya itu ditinggalkan karena takut terjadi apa-apa istilahnya. Wallahu a'lam. Banyak contoh-contoh dari ulama yang harusnya kita contoh itu. Penutup contohnya ada namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini tukang dagang. Imam Hanafi itu tukang dagang. Anak buahnya banyak. Dagangnya dagang kain. Biasanya batinnya ngelipatnya dengan kain dia. Ngelipat benar. Jadi batinnya tidak ngelipet. Jadi Imam Hanafi itu banyak punya anak buah yang menjual kain, jual kain itu, jual pakaian. Nah pagi-pagi itu Imam Hanafi biasanya bilang ke anak buahnya itu, anak buahnya ngider lah bahasa orang. Nanti di kain ini, di pakaian ini ada yang cacat, ada yang BS, ya. Jadi karena tidak terkontrol, kalau banyaknya ya banyak itu kainnya itu. Jadi bilang gini aja, di kain ini ada yang pasti ada yang cacat. Maka kalau mendapatkan yang cacat, harganya harus dibedakan dengan yang utuh, dengan yang bagus. Jadi yang bagus dengan yang ada cacatnya, yang BS harus dibedakan harganya. Misalnya yang itu harga 100.000, ini harga 70.000 misalnya yang cacat. Gitu, pokoknya cacat bedakan harganya gitu. Karena buahnya begitu aja instruksinya itu. Berangkat anak buahnya itu, berangkat dagang, sore setor. Itu akad yang tadi pagi itu dievaluasi. Itu barang yang tadi dijual dibedakan tidak, yang utuh, yang bagus dengan yang cacat. Kata anak buahnya, lupa. Jadi dijual rata aja ininya, harganya itu. Karena lupa, ya mungkin merema ongkonya itu. Udah, pokoknya yang cacat, yang utuh, yang baik disamakan saja harganya. Akhirnya apa? Setoran oleh Imam Hanafi ini semuanya disedekahkan. Jadi tidak mau menerima di setoran anak buahnya yang tadi dagang begitu itu. Imam Hanafi itu. Karena apa anak buahnya? Karena tidak membedakan harga yang baik dengan yang cacat itu. Jadi semuanya disedekahkan, tidak terima Imam. Udah sedekahkan semua, udah tidak terima. Itu waraknya Imam Hanafi diantaranya begitu. Jadi hati-hati pokoknya. Makanya tadi kamu sholat sampai bungkuk, ya. Kita ini sholat sampai bungkuk misalnya. Atau kita puasa sampai kita kuruk, gitu ya, kuruk, krempeng istilahnya, hatta kalhanaya istilah tadi itu. Sampai jadi kita sholat sampai bungkuk karena capeknya, rajinnya sholat, atau kita puasa sampai kita kurus, peyang, gitu bahasa kita itu. Itu tidak banyak berguna kalau tidak disertai dengan sifat wara. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bimbingan ya Allah untuk senantiasa menghindari yang subhat, ya, menghindari subhat. Kalau haram harus dihindarkan. Ya. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qila fi riwayah, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan. Jadi kalau ada hal-hal meragukan, tinggalkan. Ya teh sandal nu tajuk atau nu batur, tinggalkan tuh mah, tinggalkan. Balik ke mana orang nak? Ila ma la yuribu, pindah kanu teu ragu. Jadi pindah ke yang lain yang tidak ragu. Itu meragukan tuh. Ya sandal nu tajuk atau nu batur, tinggalkan dah. Tinggalkan. Ragu orangnya itu. Misalnya tadi mau wudu, ya kita mau pakai sandal di masjid, kita tidak bawa sandal segala macam. Ini sandal meragukan, tinggalkan yang meragukan. Pindah kepada yang tidak meragukan. Ya.
Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala mudahan memberikan bimbingan dan memudahkan hal-hal yang jelas halalnya bagi kita, dan yang halal mudah-mudahan Allah memberikan batas-batas kemampuan bagi kita ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.